Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, mabad kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah postingan yang cukup menyedihkan kaum muslimin, membuat kita miris ya. Sangat menyedihkan melihat postingan ini kaum muslimin ya. Ini postingan dari akun Abu Muhammad Ibnu Sirin. Ini akun Facebook ini kaum muslimin ya. Postingan video di mana ada seorang laki-laki dalam keadaan mabuk masuk ke dalam masjid dengan mengacungkan parang, merasa dirinya terganggu dengan suara bising. Ya, coba kita lihat caption yang ada di dalam postingan ini kaum muslimin ya. Ini seorang laki-laki dalam keadaan mabuk masuk ke dalam masjid dengan mengacungkan parang, merasa dirinya terganggu dengan suara bising atau berisik toa speaker masjid yang sangat nyaring saat sholat tarawih, yang semestinya hanya cukup menggunakan sound yang suaranya hanya terdengar oleh orang yang di dalam masjid saja. Memang kebanyakan masjid-masjid di negeri Konoha ini, jika mau beribadah cukup berisik atau gaduh, ibadah selalu menggunakan toa, entah dengan alasan apa ya. Sebelum sholat saja sudah diisi orang-orang bernyanyi yang dikatakan sholawatan atau membaca Al-Quran yang bahkan suara asli tapi rekaman, sementara yang menyalakan atau menyetel itu tidak mendengarkan dan sibuk dengan urusannya sendiri. Lalu azan, dan setelah azan nyanyi lagi, yang mereka katakan puji-pujian atau sholawatan lagi dengan berbagai langgam. Lalu sholat dengan suara Bilal yang setiap rakaat tarawihnya berteriak-teriak dan dijawab dengan teriakan pula. Setelah sholat pun masih ada yang lanjut tadarus dan lain-lain yang menggunakan toa juga. Wajar orang lain merasa terganggu dan terusik kenyamanan dan ketenangannya, dan hal ini justru membuat kesalahan yang berakibat dosa, bukan pahala. Karena seorang muslim itu tidak dibenarkan mengganggu dan mengusik kenyamanan orang lain, terlebih ketika sedang beribadah. Ibadah itu seharusnya tenang dan khusyuk. Ya, gunakan toa hanya pada saat azan dan iqomah. Selebihnya cukup suara yang terdengar di dalam masjid saja. Semoga umat semakin memahami tauhid dan sunnah agar tahu bagaimana ibadah yang benar dan tepat sesuai syariat Islam dan petunjuk contoh nabinya ya. Ini kaum muslimin ya. Coba kita lihat bagaimana videonya kaum muslimin. Speakernya dimatiin aja, speakernya. Nah, kaum muslimin ya, cukup miris, cukup menyedihkan dengan kejadian-kejadian yang seperti ini kaum muslimin ya. Memang seharusnya
penggunaan toa itu diatur kaum muslimin, dan sebenarnya juga sudah diatur oleh pemerintah. Ya, dulu ketika Menteri Agamanya masih Komandan Banser, ya Pak Yakut, ya dulu pernah mengatur masalah penggunaan toa kaum muslimin. Pernah itu kaum muslimin. Ya. Dan sebenarnya itu maslahat, sebenarnya itu kebijakan yang baik. Ya, hanya saja waktu itu memang terjadi polemik karena statement, karena analogi dari Pak Menteri Agama ini menyinggung umat muslim. Karena dibandingkan suara azan itu dengan suara gonggongan anjing. Ya, itu menjadi polemik ya. Tapi sebenarnya kebijakan dari Pak Menteri Agama itu mengatur suara toa masjid ya, itu sebenarnya baik kaum muslimin untuk kemaslahatan. Ya, penggunaan toa itu harus bijak ya, untuk azan ya. Kalaupun mau suaranya keluar, itu yang bermanfaat bagi orang luar. Ya, semisal ada ceramah agama, ya kajian, itu menggunakan toa luar nggak ada masalah. Tapi kalau sekedar sholat taraweh kaum muslimin, sekedar sholat taraweh, sekedar baca Al-Quran tadarusan, ya sudah kita baca, nggak usah pakai speaker. Atau mau pakai speaker ya speaker dalam saja. Ya kalau untuk sholat taraweh kan, itu dibutuhkan suaranya ya sampai ke belakang. Ya kalau masjidnya besar, ya suara imam itu kan dibutuhkan sama makmum yang di belakang. Itu nggak apa-apa pakai toa di dalam. Sementara yang di luar, apa kebutuhan mereka mendengarkan sholat taraweh? Kan nggak ada kaum muslimin. Ya sementara di lingkungan masjid itu ya kadang-kadang nggak 100% muslim. Kadang-kadang ada juga orang yang non muslim, bahkan mungkin kondisinya juga lagi sakit, butuh istirahat ya, butuh istirahat. Begitu juga mungkin ada juga orang yang muslim yang sakit, yang butuh istirahat juga, butuh ketenangan ya. Atau mungkin ada yang dia anggota keluarganya yang sakit sehingga dia tidak bisa pergi ke masjid ya, sehingga dia sholatnya di rumah, terganggu dengan adanya suara dari masjid. Suara toanya besar, sholat taraweh, sama-sama sholat taraweh kaum muslimin ya. Bahkan kadang-kadang kaum muslimin, ini kami merasakan ya, apalagi di lingkungan-lingkungan yang lingkungan padat penduduk ya, hampir setiap gang itu ada masjid, ada musola ya. Jadi ketika kita jadi imam, kadang-kadang bacaan kita ini kacau karena ada suara-suara dari luar. Suara bacaan Al-Quran juga, imam yang berasal dari masjid A, musola B, masjid C ya. Itu mengganggu konsentrasi bacaan kita. Ini yang jadi imam ya pasti merasakan yang seperti ini ya. Kita harus konsentrasi dengan hafalan kita. Ternyata konsentrasi kita terganggu dengan bacaan-bacaan dari luar. Ya, itu sangat mengganggu kaum muslimin. Ya selain mengganggu sesama orang yang beribadah, itu mengganggu orang yang butuh istirahat, mengganggu orang yang ya mereka bukan muslim ya. Dan jangan kemudian kita katakan hanya setan saja yang terganggu dengan bacaan Al-Quran. Ya, jangan seperti itu kaum muslimin. Ya, itu namanya egois. Nabi Muhammad SAW saja ya pernah ketika beliau beriktikaf di Masjid Nabawi ya, kemudian beliau mendengarkan ada para sahabat yang mengeraskan bacaan Al-Quran, sementara ada sahabat yang lain yang sedang mengerjakan sholat. Kemudian Nabi Muhammad SAW menegur orang yang sedang membaca Al-Quran tersebut ya. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ketahuilah, sesungguhnya kalian ini sedang berdialog dengan Rob kalian. Ya, oleh karena itu, janganlah sebagian dari kalian mengganggu sebagian yang lain, dan jangan pula sebagian kalian mengeraskan terhadap sebagian yang lain dalam membaca Al-Quran. Ya, atau beliau mengatakan di dalam sholatnya. Ya, jadi nggak boleh orang sholat kita ganggu dengan bacaan Al-Quran. Ya, kemudian orang yang sedang sholat diganggu juga dengan bacaan sholat kita. Sementara yang seperti itu benar-benar mengganggu kaum muslimin. Ya kalau itu azan, kalau azan memang panggilan, seruan, memang suaranya harus keluar ya. Atau kajian, ceramah agama yang orang luar ini bisa mengambil manfaat
dari ceramah agama itu, ya, itu masih bisa ditoleransi lah, ya, suaranya keluar. Tapi kalau ngaji kaum muslimin, kalau sholat taraweh, ngaji, tadarusan, kadang juga sampai larut malam, ada orang-orang yang butuh istirahat, ada orang yang sakit, mungkin di luaran sana juga ada orang yang sholat di rumah, yang mereka terganggu dengan bacaan Al-Quran yang ada di masjid. Jadi kita harus bijaklah di dalam menggunakan tawa kaum muslimin, ya. Mana yang penggunaan wajar, mana yang tidak wajar, ya. Apalagi kalau sholat taraweh 23 rakaat butuh waktu yang lama. Kadang-kadang juga imamnya bacanya juga ngebut sehingga bacaannya juga berantakan. Orang yang dengar itu bukan seneng tapi malah sedih. Ya. Sudah sholatnya cepet-cepet, bacaannya ngawur. Ya. Orang bukan seneng mendengarkan yang seperti itu, malah sedih kaum muslimin. Ya. Tapi kalau mendengarkan ceramah agama, ya, atau mendengarkan azan, azan itu kan hanya sekilas. Ya. Ceramah agama itu bermanfaat. Orang mungkin butuh ilmu, ya, orang bisa menyimak di rumah, butuh ilmu. Sementara kalau sholat kaum muslimin, untuk apa suaranya keluar itu, untuk apa? Apalagi ngaji-ngaji sampai tadarusan sampai jam 12 malam, orang butuh istirahat. Ya, tidak semua orang itu sama. Ya, kita harus memberikan hak-hak orang lain juga, ya. Nggak mentang-mentang kita beribadah orang harus menghargai kita. Ya, ibadah juga ada adabnya. Ibadah juga adabnya. Orang Nabi Muhammad SAW sudah jelas, ya, melarang para sahabat meninggikan suara, mengeraskan bacaan di atas saudaranya yang lain. Nggak boleh kaum muslimin, karena itu mengganggu. Jadi nggak serta-merta kita bisa katakan orang yang terganggu dengan bacaan Al-Quran itu syaiton. Nggak bisa. Ya, karena ada orang yang memang butuh istirahat, atau orang yang butuh konsentrasi. Ya, butuh konsentrasi, mereka beribadah di rumah, mungkin mereka juga baca Al-Quran di rumah. Ya, kalau seperti itu sangat mengganggu kaum muslimin, ya. Ya, mudah-mudahan lah ini menjadi pelajaran untuk kaum muslimin, ya, meskipun pelakunya juga orang yang nggak benar juga, ya, tapi ini jadi pelajaran kaum muslimin. Ya, mudah-mudahan kaum muslimin bisa lebih bijak lagi di dalam menggunakan toa, ya. Semoga bermanfaat kaum muslimin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.